Alhamdulillah pada Hamidah luar biasa dengan keluasan ilmunya dan memberikan gambaran dan wawasan kepada kita terkait dengan ibadah umrah yang insya Allah akan kita jalankan. Ada beberapa poin tadi, mungkin Ibu Bapak sudah mencatatnya, tapi mungkin yang perlu dipersiapkan diantaranya tadi sudah kami catat di sini. Yang pertama, botol hand sanitizer, Ibu Bapak yang kecil saja. Jadi yang tidak membebani nanti supaya tas kita jangan terlalu penuh. Silakan yang kecil saja, dicoba-coba di rumah. Kalau diisi air dia bisa menyemprotkan. Ketika kita nanti berwudu, insya Allah airnya tidak terbuang. Itu salah satu gunanya. Kemudian, bagaimana disampaikan tadi bahwa ibadah umroh ini besar sekali manfaatnya. Di antaranya adalah diampuni dosa. Oleh karena itu, ingat-ingatlah dosa-dosa kita. Dicatat juga tidak apa-apa. Jadi nanti disampaikan kepada Allah mohon ampun. Juga tadi disampaikan bahwa ibadah umroh ini adalah ibadah doa-doa kita dikabulkan. Jadi Ustazah menyampaikan kepada kita catat kira-kira apa saja yang ingin kita doakan. Mudah-mudahan nanti pada saat kita di sana kita utarakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, curhat kepada Allah. Apa yang kita inginkan, insya Allah dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian banyak sekali tadi tips-tipsnya, larangan-larangannya, sunnah-sunnahnya dan seterusnya. Mudah-mudahan sambil berjalan nanti sebelum kita umroh kita bisa mengingat-ingat itu dan kemudian nanti kita amalkan dalam ibadah kita. Terima kasih Ustazah Hamidah, luar biasa memberikan pencerahan kepada kita semua. Untuk selanjutnya tidak kalah spektakulernya bahwa nanti kita akan dibimbing oleh Al-Ustaz Dr. Andes Haji Aiswati yang nanti akan menyampaikan materi dulu saya, materi pengantar. Kemudian nanti selanjutnya kita akan praktek. Di belakang itu sudah ada miniatur Ka'bah, nanti akan dipasang di belakang. Kita akan praktek. Waktunya nanti setelah menyampaikan materi mungkin ada tanya jawab ya Ustaz ya. Kalau nanti sempat sebelum zuhur langsung praktek. Kalau tidak akan kita lanjutkan setelah sholat zuhur. Tidak memperpanjang mukadimah kepada Ustaz Sarji, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faradal haq wa umrah lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi bil baiti man istata'a ilaihi sabila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umrah ilal umrah kafaratu lima bainahuma wal hajjal mabrur laisa lahu jaza illa jannah. Jamaah calon jamaah umrah yang kami hormati, pertama mensyukuri nikmat Allah, tentunya kita dalam kondisi sehat, kemudian mempersiapkan diri untuk melaksanakan kewajiban yang sangat mulia, yaitu berumrah. Mamal umrah, apa itu umrah? Umrah adalah berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan tawaf, sa'i, dan tahallul. Jadi rukun umrah itu, ya, pertama niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i, yang keempat tahallul. Artinya rukun itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diwakilkan. Ya. Sebelum kami masuk ke situ, ya, mari senantiasa kita berdoa kepada Allah, semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah Ibu Hamidah sudah menjelaskan, ya, banyak hal. Kami tidak akan mengulangi, ya, karena waktu kita sangat singkat. Ya.
Biasanya pengalaman kami dengan Ibu Hamidah ini sebelum berangkat itu 3 atau 4 kali manasik. Ini ya, di Al-Ghurbi, saya juga di AET, di Atin, kemarin kami di Atin memberangkatkan 46 orang. Pas pergi pagi subuh setelah dilepaskan lilihan. Ya. Kemudian ya tentunya sebelumnya sudah pulang Ghurbi Group, kemudian nanti sudah dimanasikan AET. Ya. Jadi banyak travel-travel yang nitip ya supaya bisa diberikan bekal. Kenapa? Karena yang namanya amal ibadah ini harus dengan ilmu, Bu. Harus dengan ilmu. Oleh karena itu istita'ah di dalam ya perintah Allah itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila ya. Yang mampu itu 3 hal. Pertama mampu biaya, alhamdulillah sudah ada ya. Kemudian mampu kesehatan, Bapak Ibu sehat. Kemudian mampu ilmu, ya. Ilmu ini akan meningkatkan kualitas ibadah kita. Oleh karena itu ilmu itu sangat penting, ya. Dalam agama kita ilmu itu yang paling dominan. Ya, Iqra kan pencerdasan, baru beriman. Jadi ilmu dulu baru kita melaksanakan umrah. Jadi manasik ini sangat penting. Saya masuk kepada langsung teknis, tidak banyak komentar lagi, ya, karena kita nanti ya ingatan kita ini yang tua ini mudah hilang kalau dengar saja, ya. Tapi kalau kita sudah praktek langsung ya action di lapangan itu akan lebih baik dan akan lebih ingat. Ini. Jadi kita mulai prosesi umrah ini, Pak Bu, itu dari Madinah, ya. Saya sebelumnya sudah dijelaskan di Muhammadah. Di Madinah itu kita persiapan, ya, persiapan untuk umrah. Itu tadi mandi wajib, ya, kemudian ya pakai handuk beruduk, jangan beruduk sambil telanjang. Ya, ini pakai handuk beruduk, ya. Kemudian persiapan lainnya. Setelah persiapan kita lengkap, baru kita menuju ke Bir Ali. Antara Madinah ke Bir Ali itu perjalanan sekitar setengah jam. Ya. Kenapa? Karena di Bir Ali itu namanya mikat makan. Ya, mikat makan. Artinya tempat kita mulai niatnya umrah itu di Bir Ali. Ya. Setelah kita sampai di Bir Ali, ya, namun kita kan ya kadang-kadang itu lupa, ya, wudhu harus standby. Wudhu harus standby. Begitu turun dari mobil di Bir Ali, ya, ibu rasakan dulu wudhu batal atau belum, ya, ini atau ini masih mantap. Oleh karena itu apa yang kita lakukan di Bir Ali? Pertama sholat sunat 2 rakaat tahiyatul masjid. Sengaja aku sholat sunat tahiyatul masjid 2 rakaat karena Allah. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian kita memperbaiki kain ihram kita yang sudah kita pasang di Madinah tadi. Ya. Dirapikan jangan sampai molor. Ya. Itu kalau saya bawa contohnya ada kain ihram, ada ikatan pinggangnya. Ini ada semua ya. Nah, ini untuk menahan ya. Nah, ini nanti akan membantu seperti apa yang disampaikan oleh Bu Hamidah tadi, tidak molor. Ya, sebab itu Pak Bu, ya, bapak-bapak terutama tidak boleh pakai ya pakaian dalam halus begitu ya, baju singlet dan lainnya. Pokoknya 2 helai pakaian itulah. Nah, oleh karena itu latihan dari sekarang Pak, mandi di sungai ya. Jadi tentunya di Bir Ali itu setelah kita merapikan ihram kita, baca doa ihram. Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli haram tahu alal murid farhamni ya arhamar rahimin. Ya. Jadi Allahumma inni uharrimu nafsi min kulli ma haram tahu alal murid farhamni ya arhamar rahimin. Itu doa setelah mengenakan pakaian ihram. Sebab ibadah ini doa, ya.
pokoknya itu dipenuhi dengan doa. Nah, setelah kita baca doa, ya, baru kita melaksanakan sholat sunat ihram. Sengaja aku sholat sunat ihram 2 rakaat lillahi ta'ala. Ya, usahakan setelah rakaat pertama, ya, untuk rakaat pertama setelah Fatihah baca Al-Kafirun. Itu dianjurkan. Setelah rakaat kedua setelah Fatihah baca Al-Ikhlas. Cukup itu untuk sholat sunat ihram, ya. Setelah sholat sunat ihram baru memasangnya labbaik Allahumma umrah. Di situ berlaku apa yang disampaikan oleh Bu Ida tadi. Larangan-larangan itu jangan dikerjakan. Atau ya, nawaitu ahramtu. Nawaitu umrah wa ahramtu bihi lillahi rabbil alamin, ya, atau lillahi ta'ala. Mana yang dipilih lebih singkat? Labbaik Allahumma umrah, ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk berumrah. Ya. Kemudian kita kembali ke mobil. Di mobil oleh Muthaib ingatkan bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita mantapkan lagi niat umrah kita. Ayo bersama-sama. Labbaik Allahumma umrah. Ya. Baru pada saat itu kita memulai untuk melaksanakan talbiyah. Ya. Di mobil itu setelah, ya, masih di Bir Ali, ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal la syarika lak. Coba ibu-ibu tegak dulu, lihat dulu ya. Ayo. Ya. Refreshing ya. Ayo. Kita mulai ya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wal ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itulah lafaz talbiyah, ya, untuk memotivasi semangat kita untuk berumrah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. 3 kali. Aku tidak menceritakan ya Allah. Ya. Nah, itu dikumandangkan dari Bir Ali sampai Mekah, sampai hotel, ya, sampai hotel. Terus bersaut-sautan. Yang perempuan jangan terlalu kuat, yang laki-laki kuat. Nah, ini bedanya, ya. Karena perempuan itu suaranya itu aurat. Nah, jadi sekedar didengarkan oleh kawan sebelah, jangan mesti seperti laki-laki. Yang laki-laki dianjurkan kalau boleh labbaik Allahumma labbaik. Nah, boleh yang laki-laki. Kalau perempuan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Paham kan, Bu? Nah, kemudian sampai kita di Mekah, ini doa-doanya ada dalam ini, ya. Ketika kita baru masuk kota Mekah, itu ada doanya. Kami tidak hafal galau, tapi insya Allah nanti banyak yang hafal, ya. Doa sewaktu kita pertama dari ini,
dari Abir Ali naik kendaraan. Ya. Halaman 30. Bismillahirrahmanirrahim wa musaha inna rabbi laghafurur. Ini kalau kita naik mobil duduk baca doa ya. Ini Bismillahirrahmanirrahim wa musaha inna rabbi laghafurur. Lah duduk mobil lah berjalan ya, baca doa. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ya. Subhanallazi saharana lahu wa ma kunna laminal muqrinin ya. Itu minimal doa waktu kendaraan mulai bergerak. Kemudian doa kita sudah sampai yaitu di pinggir kota Mekah ya. Doa masuk kota Mekah halaman berapa? Ada Bapak-bapak 30. Halaman 30 ya. Ya, coba lihat. Tuh, oh, itu yang ini ya. Nah ini. Nah, yang saya tuh untuk haji ya. Allahumma azharamka wa amnuka faharim lahmi wa dami wa sari wa basari ala annar wa amini min azabika yaumat tawqasu ibadaka wa jani min awliyai wa ahli ta'ati. Itu masuk kota Mekah. Kemudian kita sampai di hotel. Sampai di hotel berarti sampai di tujuan ya. Sampai di tujuan. Doa masih Mekah ini. Ada sampai di tujuan ya. Masjidil Haram 31-nya. Enggak, ini doa masuk Masjidil Haram. Nah, ini doa masuk ini ya. Doa sampai kita di tujuan ya. Ini. Ini saya panjang ya. Ada tamu yang saya ini haji. Ini ya. Ayo. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Kemudian kita turun dari mobil ke hotel yang ada di Mekah dalam kondisi begitu sampai di hotel kita disuruh memasuki tas kita, suruh masuk dalam kamar, istirahat, jaga dalam kondisi ihram, tidak boleh membuka jilbabnya, bapak-bapak tidak boleh membuka ihramnya dalam kamar walaupun sama-sama sejenis ya. Kemudian di sana kita istirahat sebentar. Apa yang kita lakukan istirahat itu? Makan, minum, ya. Kemudian ke belakang, buang hajat besar, buang hajat kecil. Ingat jangan sampai kena pakaian. Masuk ke dalam itu boleh dibuka sendirian, walaupun sesama wanita tidak boleh berkawan. Walaupun sesama laki-laki tidak boleh berkawan, suami istri juga tidak boleh. Masuk seperti biasa sudah ihram, keluar nanti ihramnya sudah rapi karena dalam kondisi ihram ya. Kemudian wudhu jangan lupa. Karena apa? Karena tawaf ini wajib wudhu. Ya wajib wudhu. Yang tidak bisa wudhu tayamum tadi ya karena sakit misalnya kulitnya melupas kena air ya. Nah, ingat dalam kondisi untuk tawaf itu supaya senantiasa berwudhu. Nah, jadi kita setelah siap beberapa jam jasuhnya itu pengalaman kami ya. Kami alhamdulillah sudah membimbing haji dan umrah ya. Pengalaman dari ya 2 kali membimbing haji, 3 kali umrah. Nah, itulah kami bagi kepada ibu-ibu pengalaman itu. Dan kami sekarang posisinya ketua Ikatan Persaudaraan Haji Kabupaten Rejang ya. Ya, untuk periode 5 tahun ke depan. Nah oleh karena itu kewajiban kami untuk menyampaikan ilmu ini kepada orang yang mau berhaji dan berumrah ya. Jadi kita dalam kondisi istirahat di Hotel Mekah sebelum menuju ke Masjidil
haram. Ya. Setelah sudah istirahat, sudah makan ala kadarnya, jangan kenyang-kenyang, nanti kemising di Masjidil Haram. Jaga ya. Ya, jadi minum, buang air, karena buang air itu sulit. Kalau wudhu itu tadi sudah ada solusinya. Kalau buang air memang jauh, ya. Nah ini, jadi tentunya supaya dijaga kondisi kesehatannya. Setelah kita sudah siap untuk berangkat ke Masjidil Haram, itu juga masih talbiyah, Bu. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik dan seterusnya. Sampai di depan Masjidil Haram, ya. Baru buka doa. Ya, kita sudah di depan Masjidil Haram tapi belum naik ke masjid belum. Ya. Doanya begini, hafal semua, tidak ada yang hafal. Allahumma tassalamu minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyana rabbana bisalam wa adhilna jannata darassalam tabarak rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Apa galau ya? Kemudian kita naik ke tangga masjid itu. Dari manapun kita mau masuk, yang bagusnya dianjurkan untuk pertama itu melalui pintu 24, namanya Babus Salam. Ya. Bab pintunya itu ada 95 buah pintu. Ya, saya hitung. Hitungnya di buku, Bu, ada catatannya. Ya, nah itu. Ya, jadi tentunya sebelum kita masuk ke tempat Ka'bah, itu kita naik dulu tangganya beberapa tangga, baca doa, masuk masjid, etikanya kaki kanan. Ya. Allahumma firli dzunubi wa aftahli abwabur rahmah. Ayo. Allahumma firli dzunubi wa aftahli abwabur rahmah. Itu doa pada waktu kita masuk masjid. Kemudian kita berjalan ke depan, kita tengoklah Ka'bah dari jauh. Maka disunahkan baca doa. Ya. Allahumma zid hadza baitan tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa azamahu mimman hujau awiyat tamarahu tasrifan wa ta'ziman wa takbirran wa firran. Nengok itu baca doa, jangan nyelonong boy, jibat nyelonong gila. Kalau kata ketiga ini ketiga ya sudah, kita lancarkan dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid hadza baitan tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa mahabbatan wa zid man sarafahu wa azamahu wa karamahu mimman hujahu awet amarahu tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa firman. Baru mencari posisi untuk mulai tawaf. Dimulai tawaf itu dimulai dari Hajarul Aswad, berakhir di Hajarul Aswad. Sebelum sampai garis Hajarul Aswad, jangan dulu mulai. Ya. Ada 4 sudut Ka'bah itu, Hajarul Aswad, rukun Islami, rukun Iraki, rukun Yamani. Nah, pada waktu setiap melewati rukun Hajarul Aswad itu beristilah Bismillahirrahmanirrahim. Itu gayanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertama sekali baru mulai dihadapkan penuh. Nanti kita praktek ya. Nah, tapi untuk kedua ketiganya cukup dipalingkan Bismillahirrahmanirrahim. Bacaannya ringkas. Dan ini saya sudah tanya kepada Pak Samlan, sudah tanya juga kepada mutawid lain, membaca saro, kacamato basah, ya sudah itu kacamato tanggal, tidak baca susah, ya oleh karena itu bacalah doa-doa singkat, karena doa ini sunat sifatnya, tapi penting untuk dilakukan. Ya apa bacaan dari Hajarul Aswad ke rukun Yamani, ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Beberapa kali ya. Kemudian di rukun Yamani istilah paling rendah Bismillahirrahmanirrahim tanpa kecup
Ya, tanpa kecup. Bukan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pindahkan karet satu, sudah satu putaran. Baik, tidak tahu. Ojo. Alat hitung kami orang dulu. Zaman bahula. Ya. Jadi tidak salah ini. Sampai Hajarul Aswad putaran pertama dipindahkan karet, ya. Ya. Jadi setiap melewati Hajarul Aswad istilah ya. Bacaannya sama setiap daripada putaran sampai putaran ke-7 itulah bacaannya. Ingat, ketika kentut di tengah jalan Ibu Hamidah tadi menjelaskan ambil wudhu seperti tadi. Dekat itu ada air zam-zam. Ya, sudah diajarkan. Kalau nak ke WC jauh. Ya, tapi mulai hitungannya kalau keluar untuk wudhu dari Hajarul Aswad hitungannya. Ya, nambah hitungan yang kurang. Ya. Kemudian setelah kita berakhir, yaitu putaran ke-7, maka kita sholat sunat tawaf di depan Hijr Ismail, di depan Ka'bah, di depan pintu Ka'bah itu ada Hijr Ismail. Bukan Hijr Ismail, Maqam Ibrahim, Maqam Ibrahim. Ya, sengaja aku sholat sunat tawaf 2 tangan, kenapa? Allah Akbar. Bacaannya sama dengan tadi, sholat sunat ihram. Itu yang pendek. Ya, kuliah ayyuhal kafirun dengan qul huwallahu ahad. Kemudian berdoa, ya. Berdoa yaitu di depan multazam. Ada doa terpimpin, ada dalam buku panjang ya, nanti kita bisa praktekkan ya. Kemudian doa masing-masing di situ sangat makbul. Yang paling makbul ketika umrah, doa itu di depan Masjidil Haram. Ya, di depan Ka'bah, ya, yaitu di depan multazam. Multazam itu ado antara pintu Ka'bah dengan Hajarul Aswad. Tapi kita ambil seluruhannya, perhatian kita ke sana, ya. Itu didoakan boleh bahasa Indonesia karena tidak dalam sholat. Tapi syarat doa pertama muji kepada Allah, yang kedua salawat. Contoh, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa tabilana biha min hajat wa tutahhiruna biha min sayyi'at wa tarfa'una biha innaka 'ala al-'arshi ya Allah. Bersyukur aku ya Allah, aku sudah sampai kepada ya Allah. Berilah kesempatan kepada anak cucu ya Allah untuk juga ikut bisa berdoa dan berhaji ya Allah. Dan ditutup ya, subhana rabbikal rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu etika doa ya, dimulai dengan pujian, salawat, ditutup dengan pujian. Di tengahnya silakan bahasa apa baik. Bahasa rejam jadi ya Allah, makasihnya ya Allah, tidak terkasih ya Allah kan? Ya. Kata doa yang penting dengan istimewa untuk anak, kiriman orang, ya. Nah ini catat itu supaya tidak lupa. Nah, kemudian setelah berdoa masing-masing tidak nunggu komando, karena doa tidak sama. Yang gadis minta jodoh, yang kami yang sudah tua minta cucu, itu minta jadi cucu yang soleh soleha. Kalau dipimpin tidak sama. Jadi doa masing-masing. Cuman akui daripada kesalahan kita di depan Ka'bah itu. Ya Allah, aku pernah berzina ya Allah. Ampuni dosa ya Allah. Cuman jangan ibu. Jangan kuatian dengan kawan sebelahnya belah. Kenapa? Karena di situ diampuni dosa sebesar apapun kecuali syirik. Nah, itu. Tapi nada kesalahan diomong. Ini kesalahan saya. Kalau tidak diomong, memang Allah tahu, cuman kita belum menyatakan kesalahan itu sebenarnya. Allah mengaku. Apa dosa setelah syirik yang paling besar? Meninggalkan sholat 5 waktu, ya sekali saja sudah dosa besar. Ya, siapa kamu yang meninggalkan sholat wajib tanpa alasan syar'i, maka kamu lebih berdosa dari berzina dengan ibu kandung. Alhamdulillah.
Mbak setubuh tinggal sholat wajib kecuali wanita ya, ada ya ini. Kalau laki-laki tidak ada alasan, sakit tegak ya, kalau bisa, kalau itu duduk, kalau itu berdiri, artinya tidak boleh ditinggalkan ya. Ibu-ibu ya bisa. Ingat Pak, siapa yang meninggalkan sholat wajib sekali saja itu dosa besar, lebih besar dari dosa berzina dengan ibu kandung. Na'udzubillah min dzalik. Jadi di situ kita minta ampun kalau kita pernah meninggalkan sholat. Ya karena meninggalkan sholat ini termasuk 80 dosa besar. Nah ini ya, itulah gunanya harta ini untuk membersihkan diri dari dosa. Ya, jadi tentunya ya kita harus yang mengampuni dosa itu. Katakan saya pernah meninggalkan sholat wajib, ya Allah maafkan saya dan ampuni dosa saya. Ngomong dengan Allah, ngada, ya kan? Jangan umum saja. Jadi kesalahan itu disampaikan, ya maksud kita disampaikan. Kemudian, ya setelah kita berdoa di multazam, baru rangkaiannya itu minum air zam-zam. Ya, tentunya dengan doa. Ya kan? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dan boleh minum air zam-zam di situ berdiri. Ya, sudah sepakati para ulama boleh berdiri. Tapi kalau minum tempat itu biasa, usahakan duduk. Karena di situ payah duduk, cari tempat duduknya payah karena orang semua penuh. Tempat duduk yang ada pintu-pintu itu sudah diduduki orang. Boleh minum sambil ya. Itu Bu ya. Nah itu rangkaian tawaf. Sudah minum air zam-zam, istirahat. Ya. Istirahat sebelum pergi ke sa'i. Nanti tempat sa'i kita di sana. Ya. Nah. Jadi istirahat dulu. Ya, istirahat. Nah kemudian setelah istirahat beberapa menit baru kita menuju mas'a, ya al-mas'a. Biasanya keluar dari Ka'bah itu ke kanan, ya keluar ke kanan lagi, ya itu belum mulai ke Bukit Safa, ya baru ada tanjakan dikit, ya Safa. Waktu naik itu baca doa innas sofa wal marwata min sa'atirillah paman hajjal baita aw yaktamara fala junaha alaiha ayat tawaqafu bima fa inallahu saqirul alim. Baru sampai di atas Bukit Safa. Sebelum memulai sa'i ini wajib kita berdoa menghadap kiblat secara bersama-sama. Nah, ini panjang ya. Doa di Bukit Safa sebelum mulai sa'i ya. Ini coba kita baca yaitu doanya yang panjang ini ya, jangan sampai terlewatkan ya, jangan sampai terlewatkan. Halaman berapa? 79 ya. 7 ini tadi ketemu kru, nah dicari kok lagi. Ini Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar alama hadana, walhamdulillahi alama aulana. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyitu wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul anjaza wahdahu wa nasara abdahu wa zaman azaba wada. La ilaha illallah wa la na'budu illa ya muhsin wa lahuddin walau karyal kafirun. Itu doa pertama kita baru menginjak kaki di Bukit Safa mau melaksanakan sa'i dengan semuanya mengangkat tangan menghadap Ka'bah nanti ya. Nah, di situ Safanya maka kita menghadap sini ya. Selesai itu baru mulai sa'i. Ada gayanya dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ada gaya, ya. Ingat, ya. Jadi waktu kita turun dari Bukit Safa, bacaannya sama,
Ya inna sofa wal marwata min sa'airillah faman hajjal baita awit tamara fala junaha alaiha yatawaffadima fa innallaha sakirun alim. Kemudian jaraknya kan jauh itu antara Safa Marwah itu Pak 415 meter. Ya. Jadi doa yang paling pendek antara kita turun dari bukit ya Safa ataupun di Marwah, ya baca doa yang pendek diulang-ulang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma stakmilni bisunnatin nabiyuka wa tawaffani ala millatihi wa aizni min mudillatil kita. Itu diulang-ulang. Kemudian ada pilar hijau antara Safa dan Marwah, pilar hijau. Pada waktu kita ada lampu hijau di atas, laki-laki itu ramal, Pak. Artinya lari-lari. Tapi tidak terlalu kencangnya. Rama itu gini. Rabbil fir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma lam innaka ma lam ta'lam innaka antal azizul akram. Habis bila hijau jalan biasa. Tapi ibu-ibu jangan ramal ya. Jalan biasa. Waktu di pilar hijau itu ibu-ibu tidak ada ramal ya. Jadi jalan biasa. Ya bute kayak itu kan. Nah, setelah habis pilar hijau, baca lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma stakmilni bisunnatin nabiyuka wa tawaffani ala millatihi wa a'idni min mudillatul fitan. Ya kan? Nah, jadi sampai lagi di kaki bukit ya bukit ini. Bukit Marwah. Baca doa. Inna sofa wal marwata min sa'airillah. Faman hajjal baita awit tamara fala junaha alaiha ayyat tawabbihima. Fa innallahu sakirun alim. Sudah sampai pindahkan karet. 1. Dari Safa ke Marwah. 7 juga. Alat itu kita digunakan untuk dua macam kegiatan ya, yaitu tentunya kegiatan untuk tawaf dan sa'i ya. Nah ini juga 7 kali Safa Marwah 1, Marwah Safa 1, terus mulai dari Bukit Safa berakhir di Bukit Marwah ya. Ini disitulah baru kita selesai melaksanakan sa'i. Ya, di situ kita membaca doa setelah sa'i. Ya, nah ini ya doa sewaktu kita sudah sa'i. Ya, ya doanya ya ada di dalam buku. Ya. Coba lihat ya. Doa setelah sa'i ya setelah kita melaksanakan sa'i. Ini bolak-balik dulu. Aku taruh di sini ada di Pak. Halaman berapa di situ, Pak? 121. Ya, 100. Ya. Allahumma rabbana taqabbal minna wa afina wa anna wa ala ta'atika wa syukrika inna wa ala ghairika la takilna wa ala iman wa islam kamilin jami'an ya tawaffana wa anta radiyan anna Allahumma alhamni bitarki ma'asi abadan ma abqaitani warhamni anta takallapa malayal mini warzuqni husnan nazari bima yurdika an ya arhamar rahimin. Nah itu selesai. Nah untuk sa'i baru kita tahallul ya. Tahallul itu memotong rambut ya. Tahlul itu artinya menghalalkan apa yang diharamkan dalam ihram. Nah, kalau sudah tahlul boleh berbedak, boleh berharum-haruman, ya. Tapi jangan dulu sampai bertengkar, walaupun boleh kan. Nah, artinya itu apa yang terlarang dalam ihram tadi sudah boleh, ya kan? Boleh mandi pakai sabun, boleh berharum-haruman. Nah, pada waktu kita
tahallul itu di Bukit Marwah untuk laki-laki ya. Itu syaratnya dulu dipotong dikit. Nanti gundulannya di baby shop. Ya, barber shop apa namanya? Ya di tempat tukang cukur. Di situ ya. Kalau sunnahnya laki-laki cukur habis. Kalau wanita sedikit saja, ya. Jadi bacaannya Allahumma likulli, ya. Allahumma ja'al likulli sa'ratin nuran yaumal qiyamah. Gunting. Allahumma likulli sa'ratin nuran yaumal qiyamah. Allahumma likulli sa'ratin nuran yaumal qiyamah. Yang boleh memotong orang lain, orang yang sudah tahallul. Kalau belum tahallul, alun boleh ya, sudah. Alun boleh ya. Boleh mencukur rambut itu sendiri. Jadi suami sudah tahallul untuknya, maka dia mencukur ya, memotong rambut untuk istrinya. Ambil ujungnya dikit, 3 helai itu dikit saya potong. Allahumma likulli sa'ratin nuran yaumal qiyamah. Ya Allah, jadikanlah rambut ini sebagai cahaya pada hari kiamat. Buktinya ya, potongan rambut itu tinggalkan di Bukit Marwah, di situ ada kotak sampahnya. Baru kita selesai namanya yaitu umrah. Pulang ke hotel bapak-bapak gundulan, tinggalkan rambut dari curug ini di sana. Nah, baliklah rambut baru, rambut yang sudah suci, ya. Nah, jadi dari sini tidak apa-apa rambut gondrong. Pak Samsir ya, Pak Samsir, boleh rambut gondrong. Jadi balik nanti gundulan itu sunnah, ya. Nah, ya, jadi itu rangkaian daripada ya yang namanya umrah. Tapi kalau haji tidak usah kita ngomong di sini, karena ya kami juga membuka ya KBH Eropa di Toko Merdeka itu sudah ya 10 tahun membuka itu orang yang berhaji masuk ke kita untuk dimanasikan. Ini kita khusus untuk umrah. Ya. Beda antara umrah dan haji. Ya, pertama haji itu ada mikat zamannya, ada bulannya, yaitu bulan Zulhijjah. Kemudian ada wukuf di Arafah, ya, itu yang namanya ya rukunnya. Adapun mabit di Muzdalifah, melontar 3 jumrah, itu namanya wajib. Wajib itu bisa diganti oleh orang lain kalau kita berhalangan. Melempar saja. Ya, kami dulu ada yang payah itu suaminya, yang gagal istrinya, orang payang. Nah, orang payang yang tinggal disuruh kawan sayurnya. Suaminya tidak pergi jamarat, dimintai ganti dengan istrinya, boleh? Ya, boleh. Tapi yang tidak boleh, ya, pertama niat. Jangan suruh orang niat kan yang ya. Ibadah ada niat nih, labbaik Allahu akbar. Tidak boleh diganti. Tawaf, tolong tawafkan aku. Tidak bisa. Sakit itu harus keliling Ka'bah ya. Nah ini. Ada kawan kami dulu, 2001 kami berhaji, saya umur 48 tahun ya, berhaji dengan orang rumah. Dia ini ada bibinya itu tidak bisa lagi tawaf. Jadi dia itu menggantikan bibinya. Saya tanya, sudah ya bibi ini kau bawa keliling? Tidak, maksudnya saya menggantikan sekarang tempat kami mau kena. Tidak boleh. Orang itu harus dibawa, digendong, ya, di belakang pada waktu itu, atau pakai tandu. Harus dia ikut keliling tawaf. Sakit pun ikut tawaf. Jadi tidak boleh ganti dengan orang lain, ya. Nah, kemudian sa'i itu rukun, tidak boleh, ya, tidak boleh diganti dengan orang lain. Tolong aku letaknya ini tidak berjalan itu 3 kilo kan berjalan sampai ini kan selesai kan. Nah, minta ganti ke suami, tidak bisa. Ya, pakai kereta dorong atau sekarang tuh ada mobil pakai remote. Ya, sambil baca ya doa tadi yang kita ya hafalkan tadi ya. Nah, ini. Nah, kemudian ya yang namanya umroh ini kewajiban kita sekali seumur hidup. Kalau sudah sekali ya itu lepas wajib, tapi
Sunnahnya ibarat kita sholat wajib 5, tetapi sholat sunnahnya banyak kan? Nah, semakin bapak ibu sudah berumrah, cari duit lagi, umrah lagi, karena dari umrah ke umrah memang hidup. So, rezeki kata Ibu Hamidah, semakin kita membelajarkan itu, yang namanya umrah, haji, itu akan bertambah. Ya. Dalam salah satu hadis Rasulullah, an-nafaqatu fil haji, kan nafaqatu fi sabilillah, ajrham bisab'iniatun dihi. Nafkah, harta yang kamu gunakan haji di dalamnya ada umrah, itu kalau haji itu, ya. Itu sama dengan jihad fisabilillah. Ad-dirham bisab'iniatun dihi, 1 rupiah itu dibalas 700 kali lipat. Ya? Iya. Tidak akan miskin. Itulah buktinya dari Ibu Hamidah tadi. Ya, tadi nyesal tidak mendaftarkan haji. Tetapi setelah daftar umrah, daftar haji dapat. Karena tadi rezeki diberi oleh Allah, niat kita sudah ada. Oleh karena itu saya malam tadi kan ngisi takziah di Khusus Sawah. Saya ngomong, ya kan? Saya ngomong, bab ada salah satu doa yaitu di tempat-tempat makbul dijanjikan oleh Rasulullah itu memang benar. Ada seorang pemuda yang jodohnya seret. Dia alim tapi, nah oleh karena itu mulai dari jodohnya seret, dia merubah doanya. Sudah sholat hanya 1 doanya. Setelah membaca yaitu pujian, salawat, ya Allah berikanlah aku jodoh wanita yang cantik, wanita yang soleha, yang kaya, yang punya jabatan. Itu doanya. Jadi selama dia sholat di masjid, doanya itu tidak nambah lagi. Ya. Pergi ke haji juga dia, karena dia punya uang. Doanya di Raudah di Madinah itu, di Mekah juga di situ. Itu saya akan tahu itu tukar. Lah itulah yang pengajuan, ya kan? Nah itulah. Kemudian setelah balik, tambah rajin sholat, tambah rajin. Berjamaahnya tambah rajin. Artinya kalau sudah umrah nanti, jago sholat dulu, ya berjamaah di masjid, ya kan? Maka setelah sholat isya malam minggu, terang bulan dia berjalan menyisiri yang namanya desa. Nah, sampai satu tempat, ada anjing ganas. Anjing ganas melulung. Rupanya dia tidak tahu teori kalau anjing melulung jangan lari. Dia lari begitu digigitnya kakinya. Paha digigit luko. Ya Allah, aku kan minta gadis cantik, ngapa dikasih anjing itu? Dalam hatinya tidak ya. Jadi dibawalah ke rumah sakit malam itu oleh masyarakat sendiri. Sampai di situ kebetulan yang tugas itu dokter cantik, dokter soleha, kaya, kepala bagian. Kemudian setelah berobat seminggu, akhirnya nikah dari jodohnya. Artinya itu dibalik daripada musibah ada nih, nah dibalik kesusahan ada kenikmatan, dibalik sengsara ada bahagia. Jadi doa itu tadi makbul di sana, ya. Nah, oleh karena itu, ya kita tahu fadilahnya Pak Bu. Sholat di Masjid Nabawi di Madinah sekali sholat 1000 kali dibanding sholat di tempat itu di Curug. Ya. Sekali sholat tambah jemaah 27 derajat. Jadi 27.000 kali sholat itu betul. Ya, sholat zuhur 27.000, sholat ini asar 7.000, sholat sunnah 27.000, ya dijumlahkan. Kemudian di Masjidil Haram 100.000 kali lipat sekali sholat di Masjidil Haram dibandingkan sholat di atau di Kepayang. Sekali sholat berjamaah berarti kali 27 derajat, jadi 2.700.000 sekali sholat. Catat berapa hari di? Nah dulu mama saya berhaji, dicatat ini Bu. Ini di catatan saya di Madinah 8 hari arba'in. Ini sholat sunahnya kali sekian. Banyaknya pulau. Kemudian di Mekah itu 30 hari kali sekian kali 100.000 kali jemaah 27 derajat sekian luar biasa. Oleh karena itu aku tidak sholat lagi, aku banyak
Atau saya kalau ngambil tabungan di bank, boleh, masih ada sisa. Tapi kalau sudah haji, sudah umrah, balik tidak sholat lagi, batal kalau angus yang ada itu. Angus, ya, angus artinya balik nanti bu, pak, jago sholatnya, jago ibadatnya, jago omongannya, jago akhlaknya, ya. Jadi pisau ini di situ, ya, artinya itu sebagai panutan untuk kembalinya nanti, ya. Nah, kemudian tawaf ini ada 4 macam, ya. Pertama tawaf wajib, yang kedua tawaf kudum, yang ketiga tawaf sunat, yang keempat tawaf wada. Itu jenis tawaf, ya. Tawaf wajib, 1 tawaf dalam umrah, ya. Kita mulai dari Bir Ali tadi sampai ke Mekah sudah itu tawaf, itu wajib dalam umrah, ya. Kemudian tawaf wajib kalau kita berhaji namanya, ya, tawaf ifadah atau tawaf haji. Setelah kita melontar Jamarat Aqabah, kita kembali ke Mekah, ya, tawaf namanya tawaf ifadah. Nah, itu tawaf wajib. Kemudian tawaf kudum. Apa itu tawaf kudum? Tawaf kudum itu penghormatan kepada Masjidil Haram. Kalau kita baru datang, kita mengambil haji, ya, yaitu haji ini apa nama itu, haji kiran dan haji, yaitu bukan haji tamatu, yaitu haji, kan ada 3 haji itu kan, haji tamatu, haji yang paling afdal ini atau orang paling afdal tapi sama baik, ya, yaitu apa Ibu Hamidah? Ya. Pertama haji tamatu yang kita kerjakan kalau kita berhaji, ya, itu kita umrah dulu, ya. Nah, yang kedua yaitu haji kiran. Haji kiran ini haji dengan, ya, ini tawafnya disekaliguskan, ya. Nah, kemudian yang satu lagi yaitu haji, saya lupa ini, itulah manusia, di umurlah 71 tahun. Ya, banyak umur daripada ini, ya. Alhamdulillah. Nah, ya. Pokoknya ada satu haji yang, ya, yang haji dulu baru umrah, ya. Haji dulu baru umrah. Nah, ketika kita melaksanakan haji dulu baru umrah atau umrah dan haji itu disertakan, maka itu ada namanya tawaf kudum, penghormatan, ya, penghormatan, ya. Kemudian ada tawaf sunat. Tawaf sunat itu kita lakukan, ya. Kalau kita ada di Masjidil Haram, kita ngaji sudah banyak, zikir sudah banyak, kita melaksanakan tawaf sunat, catatan dengan niat. Sengaja aku tawaf sunat, ya, 7 kali karena Allah, mulai Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah, sama dengan tawaf wajib tadi. Tapi tidak pakai sa'i. Semakin banyak kita tawaf sunat, semakin banyak. Nah, itu hajinya tadi, haji ifrat. Jadi komunikasinya agak lambat buat ya. Jadi haji tamatu, haji ifrat, haji kiran. Ya, ketika kita haji ifrat, haji kiran, kita tawaf kudum. Ketika kita, ya, tawaf ini haji tamatu, tidak pakai tawaf kudum karena kita tawaf umrah. Nah, itu bedanya. Jadi ada tawaf wajib, ada tawaf ini apa kudum, ada tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu kerjakan sebanyak-banyaknya. Nah, sebab apa? Kata Ibu Hamidah tadi, semalam suntuk diturunkan rahmat Allah 120 kebaikan. Ya, 20 untuk orang nengok, abah nengok, baik, dapat rahmat, ya kan? Nah, ini tawafnya 60, sholatnya 40, berarti nilai tawaf di sini lebih dari sholat. Nah, paham Bu? Nah, ya. Jadi itu kemudian tawaf wada. Tawaf wada kami, ya. Kalau ibu-ibu halaman sedang tawaf wada, cukup bye-bye saja dari pintu Masjidil Haram, dan usah lakukan.
Tapi kalau misalnya kita tidak halangan, tawaf kudum, tawaf pamit, bacaannya sama, ya, putarannya sama, mulainya dari Hajarul Aswad, berakhir Hajarul Aswad, berpisah kepada tempat itu dengan berdoa, yaitu mohon kita dikembalikan ke Masjidil Haram pada saatnya nanti. Itulah timbul dalam hati kita, sudah dari sana mau berangkat lagi, kerinduan memanggil dari Ka'bah, itu luar biasa, ya. Nah, oleh karena itu tentunya kita ini berumrah, Pak. Wa atimul hajj wal umrah lillah. Sempurnakan haji dan umrah kamu itu dengan baik. Kalau melanggar daripada yaitu larangan ihram, bayar dam, namanya dam isa'ah, ya, dam pelanggaran. Itu ya, ini jadi itu wajib. Kalau tidak dibayar, ya, maka tidak sempurna, duit habis, tidak sempurna. Nak ulang lagi, sholat taji, nah, tidak ada duit lagi. Jadi mumpung kita ini dapat kesempatan dari Allah ke sana dengan umrah, ya, maka ilmu ini manfaatkan, ya. Memang Pak Bu, ya, untuk tawaf, untuk sa'i itu tidak baca apa-apa, itu sah, asal 7 keliling, berakhir di Hajar Aswad, mulai dari Hajar Aswad, pakai keliling besar. Cuman kurang enak. Iko ada hidangan, opor kering ado, opor basah ado, sate ado, bistik ado, soto ado, sup ado. Tidak ngambil nasi putih baik. Rugi dah? Rugi, Pak. Ini Allah menjamu kita dengan jamuan yang istimewa. Duyufullah, itu kan? Atau Ibu Hamidah tadi, tamunya Allah. Tamu manusia, ini siapa air? Ini tamu Allah, tapi bukan berbentuk air, bentuknya adalah keampunan dan terkabulnya doa. Oleh karena itu, tentunya maksimalkan ibadah selama 12 hari atau 9 hari. Pak Darman, 9 hari, ya, jadi 7 hari di sana. Sehari pergi, sehari pulang. Manfaatkan itu, ya. Oleh karena itu, jangan nanya hotel, elok dah hotelnya. Bukan kita nak ke hotel, kita nak umrah. Nah, hotel biarlah, buruk tidak apa-apa. Hanya sekedar tempat makan dan tempat kita tukar pakaian. Istirahatnya di mana? Di masjid. Kalau di Masjid Madinah Nabawi, kalau di Mekah di Masjidil Haram, asar, maghrib, isya, jangan pulang. Ya, jangan pulang. Antara asar ke maghrib itu laksanakan tawaf sunat. Antara maghrib dan isya tawaf sunat lagi. Sebelum pulang ke hotel sudah isya, tawaf sunat sekali lagi. Besok seperti itu lagi. Itu insya Allah 7 hari itu akan dapat, ya, mengantongi daripada fadilah-fadilahnya yang luar biasa. Nah, kemudian ingat, ya, ini kami ingatkan, dalam tawaf jangan ngobrol. Nah, ngobrolnya di luar daripada tuntunan, yaitu doa. Tidak juga bisa baca tadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, baca ayat-ayat boleh. Ya, cuman jangan seperti yang pernah kita lihat. Garuda Pancasila, jangan. Kan ada kan? Itu sudah melecehkan. Waktu tawaf menghafal Garuda Pancasila. Aduh, gawe manusia banyak loh, ya. Jadi doa-doa atau bacaan Al-Quran atau zikir-zikir, ya, cukup, ya, boleh sambil baca itu lagu-lagu itu, ya. Cuman kalau saya sambil baca itu kurang mesra rasanya kalau, ya. Oleh karena itu baca doa yang dikasihkan, ya. Untuk tawaf sunat silakan baca putaran pertama ini, putaran kedua ini, putaran ketiga ini, ya. Kapan nak mencium Hajarul Aswad? Sekarang sudah dibuka pagarnya itu pada waktu tawaf sunat sajalah, ya, pada tawaf
sunnah, jangan pada tawaf umrah tawaf haji itu, ya sulit, ya. Jadi pada tawaf umrah itu usahakan mencium, itu sunnah bagi laki-laki, bagi perempuan tidak dianjurkan. Cuman nak kenang-kenangan, karena kami orang musuh nanya, dia deh kesemium Hajar Asmat, itu kan, ya kan? Kata itu, aduh, sudah, tidak dinanya bagaimana kamu sa'i, bagaimana tawaf. Yo itu cara kami dusun, ya. Itu sudah kesemium Hajar Aswad sudah dianggap itu sudah semua. Tapi itu oleh wanita ya boleh dicium dan tidak dianjurkan. Kalaupun dicium itu sekedar kenang-kenangan. Kalau yang laki-laki sunnah, kalau dia cium dapat pahala. Kalau tidak mencium tidak apa-apa, ya. Tidak berdosa. Tapi untuk kenangan-kenangan itu usahakan ya merasakan apa itu ada Aswad, bagaimana baunya harum, ya baunya harum. Jadi itu tidak menjadi tujuan utama. Yang menjadi tujuan utama tawaf. Jangan sampai ada tawaf itu waktu kami membimbing dulu pada 2011 ngobrol. Wah bila iya pakai bimbing gebuk, bila iya pamannya anak salah, ini bauan. Pokoknya urusan di sini tinggalkan. Ada yang ngomong bunga aku beli mahal jangan. Mana ada anak aku tidak hilang. Atau saya biarlah aja. Ada bunga aku tidak biar mati. Jangan diingatkan urusan itu. Tinggalkan di curug. Kita ibadah pulkan. Ketika ada benturan merasa kita itu sulit, berdoa kepada Allah Subhanahu. Ya Allah, berikanlah aku kesempatan yang baik, kemudian lancar umrahnya, tidak ada halangan. Begitu ada perasaan-perasaan terganjal, setelah laksanakan sholat sunat tobat, kemudian berdoa kepada Allah, minta lancar. Banyak bu, ketemu kita itu ini apa sulit untuk di sana ya. Ada yang tidak dapat bagian nasi orang bagikan. Ini sedekah. Ya orang dapat galonnya tidak. Lah pergi situ labi. Sudah itu kawan lain mana pembeli itu nah masih ada mobil masih. Pergi situ lah balik bro. Akhirnya tidak dapat. Ya. Kemudian ada juga yang beli ya haram. Ya kan? Orang lain tidak nak beli barang. Orang itu ya sudah cebol itu kan. Nah, kemudian kata saya cukup kasih ke orang itu duit tahu nak dia aku. Dapat. Udah itu cukup kamu beli lagi. Haram kata tidak boleh. Sadar, jangan salah aku. Apa kesalahan aku? Itu kata ibu Hamidah tadi. Ya langsung sholat sunat Jumat, minta ampun, ya minta ampun. Insya Allah tidak terjadi lagi. Itu kalau terbentur sholat sunat tobat berdoa. Nah itu ya. Nah sementara ya sebelum praktek masih ada waktu kita. Berapa menit lagi? 10 menit. Nanti kita praktek. Setelah praktek boleh tanya-tanya ya. Ya, praktek nanti umrah saja ya. Kalau haji tinggalkan dulu ya. Untuk hukumnya tidak usah ya. Ada pertanyaan silakan. Kalau ya silakan Pak. Salam. Lanjut kan. Materi masuk tadi. Ya. Ya. Ada. Kalau memang tidak mampu menghafal Ya. dengan jawaban krim saja mungkin kami tidak satu itu Pak. Yang kedua, ada jalan keluar tadi membaca zikir dan apa doa apa saja. Mana? Jadi di dua kelonggaran itu masih adakah yang bisa kami lakukan andaikan doa yang ada di sini kita tidak terhafal. Ya. Yang berikutnya Ya. di segmen-segmen apa yang tidak boleh tidak doa ini harus kita bacakan. Kalau saya lihat tadi doa sa'i
sapa marwah sapanya itu luar biasa kalau memang kita harus sapa. Lalu semua ada yang dijawab. Ya ya. Pertama doa ini sunat, Pak ya. Kemudian buku itu hanya sekedar panduan. Kalau bisa baca, nyaman baca. Kalau tidak bisa, ya itulah tadi doa pendek tadi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Dari ini rukun yamani ke hadis Rasul Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu terus setiap kita. Ingat, untuk laki-laki pada tawaf saya belum ngomong tadi. Putaran pertama sampai ketiga untuk laki-laki boleh ramal ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Untuk putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh tetap jalan biasa. Kalau ibu-ibu tetap jalan biasa. Nah, ya. Jadi doa itu Pak adalah tambahan dan dalam buku ini panduan. Ini salah satu contoh. Kalau memang kita sulit baca yang ini, apalagi nak hafal, ya, maka boleh bacaan-bacaan zikir lain. Boleh baca ayat-ayat pendek sambil kita yaitu putaran untuk tawaf dan sa'i dari Safa Marwah. Ya, ini solusi untuk kita, ya kan? Dan tidak bisa semua riang baik. Ya, sah Pak, sah. Boleh. Jadi tidak sulit ya. Ya, tidak sulit. Ya, tidak ada bacaan wajib. Ini hanya sekedar panduan. Ya, doanya boleh yang lain. Di luar sholat boleh doa bahasa Indonesia. Ya Allah, ya Allah, beri taufik ya Allah, anak soleh sehat. Kan? Tidak boleh. Yang tidak boleh diartikan yaitu doa dalam kita sholat. Karena sholat itu adalah doa, tawaf itu adalah doa. Ya. Jadi tidak apa-apa ya. Jadi kalau bisa yang dihafal itu yang hanya air zam-zam. Karena mana nak minum, mana nak bacanya mungkin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa sifan min kulli da'in wa safamin bi rahmatika ya arhamar. Satu baik apa itu cukuplah. Ya, saya dari itu tengoklah buku ini. Aku baik ada yang tidak hafal ini. Ya. Karena dulu hafal ini. Ya. Sejak manasik corona ini tidak ada. Ya. Sudah itu banyak nengok pulau gadis tua, hilang hafalan saya. Ya, jadi ini Pak. Ya, tidak apa-apa Pak ya. Ya, mana kemampuan itu. Yang penting bacaannya itu bermanfaat. Ya, tidak ngobrol biasa seperti hari-hari dia biasa waktu tawaf dan sa'i. Ada lagi Bu pertanyaan Bu? Saya coba. Sebentar lagi ya. Silakan. Yang ini, saya yang larangan pada saat ihram tadi kondisi. Misalnya kan kalau kita kan kadang-kadang tidak sadar nih Pak. Jangankan di situ, kalau di sini ada bunyi nyamuk malaria, kita lah nempuk. Nah, itu kan sekali misalnya. Selanjutnya ada lagi larangan yang kita ini kan. Hitung-hitungan cak mana itu Pak? Apa sekali dua kali dan seterusnya apa tetap satu atau yang tidak disengaja tadi? Jadi gini, yang jam isakah nih pelanggaran nih kalau kita sengaja. Yang namanya lupa bisa dimaafkan, ya kan? Nah, bisa dimaafkan. Kemarin itu 2018 saya membimbing umroh dari Pemda dulu kan? Itu saya membimbing. Itu ada yang pakai jaket itu, ya dari beralih ke Mekah. Itu sudah ihram kan? Saya tegur, weh Pak jangan pakai. Dia belum tahu karena ilmunya tidak ada, tidak apa-apa. Dia tahu, tidak boleh pakai kok. Tapi yang pakai baru kena dam isaannya. Ya, nah ini jadi artinya kita tahu jangan ke situ, kan? Kamu dengan Nabi Adam sudah di surga, Bu. Adam tahu di surga nikmatilah yang ada, ya.
Tapi jangan kamu yang itu dekat batang itu. La taqrabah hadhihi sajarah. Itu larangannya, ya. Nah, karena dia sudah tahu dimakan, maka dia itu dapat hukuman, ditelanjangi dan dilempar ke dunia. Itu sudah masuk surga, Pak. Ya, keluar dari surga satu kesalahan. Kita belum masuk surga, baru enggak cito-cito masuk surga, ya kan? Sembahyang malas, duit ado berzakat tidak, beribadah tidak, berhaji tidak mau, ya kan? Nah masuk surga, sholat ya wajib tidak pernah berjamaah, ya kan? Memang boleh, tetapi dianjurkan berjamaah untuk laki-laki. Maka nama masuk surga, pelak dulu kata Allah, kamu digelejer dulu di neraka. Itu kan artinya ke situ kita nak pun di dosa, ya. Karena dijamin itu satu itu amidah dari kan, ya. Kita ini wahdullah, tabungnya Allah, maka ketika dia berdoa dijawab, ketika dia minta ampun diampuni, jaminan Rasulullah. Nah ini. Jadi oleh karena itu tidak seimbanglah duit 35 juta itu nak masuk surga. Surga itu mahal. Ya, nah ini oleh karena itu berhati-hatilah kita menjaga ibadah. Utamanya kita umrah ini nak ngampuni dosa, ya kan? Setelah balik dari umrah, yaitu kayaumin waladat umuhu. Jadi bapak ibu seperti bayi yang baru dilahirkan tidak ada dosa. Nah balik dari umrah Prabu, kalau nak mati matilah. Ya, itu ya. Nah, jadi tentunya larangan-larangan itu di setengah jo. Kalau lupa lain. Waso bae lupa makan teruskan puasanya kan. Nah kan itu. Nah jadi ketika kita melanggar itu bebedak tidak boleh. Ya kan, jago jangan sampai berbedak. Ya, oleh karena itu bedak itu dijauhi. Ya, itu tidak usah bergayanya menghadap Allah lah tahu Allah itu aslinya lah tahu dia. Hidup mancung dia tahu, hidup pesek dia tahu, giginya berlapis dia tahu. Nah, apa gaya-gayanya? Nah, gaya itu kita ngadap manusia. Ngadap Allah sudahlah kata Allah. Aku yang jadikan kau, tahunya aku. Kau bagus di mukanya, tapi dalam karut. Jadi yang jangan berlebihan. Tidak usahlah pakai lipstik itu pergi umrah, tidak usah. Kita ibadah. Karena Allah tahu asli itu untuk Allah kan. Ya, yang wajar-wajar saja begitu ya. Kalau dia lupa berharum-haruman, kalau lupa ingat ya. Lain ceritanya ketimbang melanggar itu sudah tahu. Jadi ada ruksahnya ya, dan Allah tidak memberikan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ya, jangan dimudah-mudahkan. Ya Pak ya, temannya. Ada lagi pertanyaan, kita sudah sholat baru praktek. Ya, silakan. Masih ada 5 menit lagi. Pak sudut. Ya. Ada Pak Swat? Ya. Tidak minim saja lewat saja. Lewat saja itu ya sudut Iraki, ya sudut Sami. Ya, berarti sudut itu arah ke negara Sam. Kemudian yang ketiga sudut Iraki arah Irak. Kemudian sudut keempat tadi yaitu adalah Yamani, arah Yaman. Hadis itu ada istilah Bismillahirrahmanirrahim. Baru tukar doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya. Jadi Pak sudut itu. Kemudian Ka'bah itu tingginya 15 meter, ya. Kemudian lebarnya 11,6 meter. Jadi sehingga dia itu agak tinggi, ya. Nah, di sana ada pancuran emas di atasnya, ya. Kemudian ada pintunya. Kemudian di sudut tenggaranya ada Hijr Ismail. Di Hijr Ismail itu kalau nanti mampu laksanakan sholat sunat mutlak, ya, ya. Tapi kalau Hijr Ismail waktu tawaf tidak boleh dilalui. Karena itu bagian dari Ka'bah. Harus di luar Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada suatu sudut di tenggara Ka'bah. Dia ditandai dengan lampu hijau. Ada pintu masuknya. Dijaga oleh laskar. Nanti setelah tawaf, itu tawaf wajib atau tawaf sunat. Kapan ada waktu bisa masuk. Silakan di sana. Sholat sunat mutlak dalam Hijr Ismail itu. Ya, sama dengan sholat dalam Ka'bah itu. Ya.
ya 2 rakaat, ya langsung berdoa di sana, berdiri, sudah sholat itu berdiri, tidak bisa duduk karena orang juga mau antrian, ya sudah kita berdoa, kita keluar dari sini masuk lagi. Ya, kapan sempat, tidak harus waktu tawaf, antara tawaf dan sholat silakan, pokoknya ambil kesempatan ketika senggang. Tidak harus setelah tawaf, namanya hijir Ismail. Ya, ada di situ disunahkan sholat sunat mutlak. Tidak dilakukan, tidak baal, tidak apa-apa. Ya, jelas bu? Ya. Karena kita mau sholat, Pak Darman, jadi kita wudhu dulu, sholat, ya. Nanti kita ya makan, baru kita praktek. Jadi dengan praktek ini mungkin tidak ada lagi, ya. Ini manasiknya cukup nanti kalau sudah praktek, ya. Ya. Nah, terima kasih, mohon maaf, ya. Apa yang telah saya sampaikan memang belum lengkap, nanti kita lengkapi. Bila terpercaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan kepada kita. Dan insya Allah nanti kami sampaikan bahwa jam 1 atau 13.00 kita kembali lagi ke sini langsung praktek, misalnya. Jadi setelah ini nanti silakan Ibu Bapak kita persiapkan sholat, kemudian makan siang dan istirahat sebentar. Jam 1 13.00 kita kembali lagi ke sini. Mudah-mudahan jangan molor supaya nanti selesainya lebih cepat. Ya, paling lama nanti sekitar sejam. Jadi sekitar jam 1 sampai jam 2. Jam 2 berarti insya Allah sudah selesai. Demikian informasinya. Silakan beristirahat, sholat dan makan. Untuk sementara kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah itu untuk menutup pinggirnya. Nah, ya kan? Pinggir yang rumbai-rumbai kok, yang pinggir ini nih harus ditutup supaya rapi. Baru digulung, digulung. Baru pakai kepat pinggang. Boleh pakai kacamata, boleh. Pakai jam tangan, boleh. Pakai ikat pinggang sini boleh, cincin boleh. Nah, boleh. Ini boleh ya. Nah, di sini HP. Oh, HP boleh. Ya, di sini duit. Damuan. Kan? Nah, ini mantap. Nah, ini kalau kita cangkung, masih aman ya, Pak. Aman. Jangan sampai dibuka. Tutup atas, buka bawah. Ya, itu yang dijago ya. Nah, jadi dia rapi, dia tidak nanti memalukan kita. Nah, ini yang bawah ini, kalau yang di atasnya, ya, kalau yang di atas ini, ketika kita mau tawaf, ya, dia tuh tiba nampak, ya, ini apa namanya itu bahu kanan, nah, ya, nampak bahu kan, bahu kanan. Ini kok boleh kita selipkan baik di sini boleh, nih, ya, selipkan, ya, yang itu ya, boleh. Nah, ini ya. Karena kita waktu istilam itu tidak Bismillahirrahmanirrahim, ya, kan? Tapi ketika kita sholat, ini diangkat ke atas bahu. Oh, pas sholat di atas. Pas sholat, jadi dirubah kan? Ya. Allahu Akbar. Ditutup bahunya waktu sholat ya. Waktu tawaf sa'i, ini ya bahu kanannya kelihatan untuk memudahkan kita istilam ya. Nah kan? Jadi bisa bebas kan itu. Nah. Ya. Bismillah, Allahu Akbar. Waktu sholat, baik sholat sunat, apalagi sholat wajib, ini diroka gitu. Ya. Ini bisa kita atur terus bisa. Allahu Akbar kan. Nah. Itu ya. Tidak sulit lah. Ya. Bisa kan Pak ya? Nanti boleh. Tali pinggang kita belum ya? Tali pinggang kita belum? Belum. Nanti ya, setelah kita praktek, baru kami suruh Bapak nanti praktek satu orang untuk masang ini ya. Atau mau sekarang? Sekarang aja deh. Satu orang maju. Ya, nanti nggak bisa.
Kalau lebih dekat tahu itu tuh masih berjalan, ya. Lah sampai sini itulah namanya masing-masing nggak bisa lagi terkoordinir, ya. Lah sampai di dekat baru. Yang pertama, ya agak usul. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha Sudut ini namanya rukun Yamani. Ya, jadi kita istilahnya seperti ini. Begini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajarul Aswad tidak lagi penuh tapi ya, pandang saja ke kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Pindahkan karet. Ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala ilaha illallah. Mana lagi? Nanti yang mana? Tahu, cacaknya di Ka'bah. Allahumma bisunnatin nabiyuka wa tawaffani ala millatihi wa aizni mim mudillatil fitan. Sampai lagi pilih jauh, ya. Rabbil fir warham wa quwwatan wa tajawaz innaka ta'lamu ma la